Oke Kak, ini aku ceritain tentang yang namanya tujuan keuangan ya. Jadi kita bicara soal keuangan nih untuk sharing masalah keuangan. Nah, tujuan keuangannya apa sih? Nah, ceritanya begini. Jadi ini kan masa sekarang, now. Nah, ini ada masa depan. Masa depan. Nah, dari sekarang menuju ke masa depan, ini ada perjalanan kan. Perjalanan waktu kita biasanya ngapain untuk bisa sampai ke masa depan? Itu biasanya dengan bekerja. Kita kumpulkan uang, gaji, penghasilan. Buat apa? Buat biaya kehidupan. Biaya kehidupan. Nah, biaya kehidupan ini biasanya ya untuk sehari-hari, terus uang sekolah, uang belanja, dan lain-lain lah. Beli pangan, sandang, pangan, papan. Ya kan? Nah, di sepanjang perjalanan ini Kak, sebenarnya itu ada yang namanya resiko. Resiko itu apa sih? Segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk menempuh perjalanan ini. Nah, di sini tuh aku bagi dua ya resikonya. Yang pertama adalah resiko keuangan. Resiko keuangan sama resiko non keuangan. Non keuangan. Nah, resiko keuangan tuh kayak mana? Contoh, kalau misalnya kena PHK, ya kan? Dipecat dari pekerjaan. Nah, kalau misalnya kena PHK, penghasilan kan bisa berkurang, bisa mempengaruhi ke pembiayaan-pembiayaan yang di sini tadi, gitu. Tapi kalau orangnya sehat, dia bisa cari kerja lagi, cari kerja yang lain, gitu, ya kan? Kalau misalnya kondisi ekonomi nggak bagus, lagi jelek misalnya, jualan nggak laku, dia bisa ganti bisnisnya, jual yang lain. Misalnya sekarang jual jual sayur gitu, terus nggak laku, dia bisa ganti jual yang lain selagi apa? Selagi sehat. Nah, bagaimana dengan kondisi resiko non keuangan? Nah, resiko non keuangan ini ketika seseorang diuji, misalnya masalah kesehatan, ya kan? Kena misalnya sakit keras. Nah, ini yang susah nih. Susah untuk diatasi. Kenapa? Karena kalau udah sakit keras, nggak bisa cari kerja. Nggak bisa lagi untuk mau ganti bisnis yang kayak gimana. Karena kondisi kesehatannya yang diuji. Nah, inilah yang kita perlukan untuk bagaimana supaya kita bijak nih, bisa hitung-hitung untuk mempersiapkan kalau-kalau untuk menjagai kalau-kalau kejadian ada tertimpa risiko yang non keuangan. Gimana caranya? Nah, ini aku jelasin ya. Biasanya ada istilahnya itu yang namanya S, K, C, M, T. S ini apa? Sakit. K ini apa? Kecelakaan. C ini apa? Cacat. M ini apa? Meninggal. T ini apa? Tua. Nah, dari kelima hal ini, yang sudah pasti terjadi itu adalah dua hal ini nih. Tua, ya kan? Setiap orang pasti akan tambah tua dong. Besok, minggu depan kita pasti tambah tua. Sama yang ini, meninggal. Orang pasti meninggal dong. Nggak mungkin dia nggak mati-mati kan? Gitu. Nah, jadi ketiga hal ini, nih ya, nih kita sebut dengan yang namanya risiko itu tadi. Gitu. Nah, tapi kita harus siapin tiga-tiganya ya, risiko sama yang sudah pasti-pasti ini. Tua sama meninggal juga kita harus siapin. Kalau tua itu biasanya kita bicara soal pensiun ya. Jangan salah loh, pensiun juga masih tetap butuh biaya. Nah, kalau meninggal kita siapin yang namanya warisan. Warisan ini buat apa? Warisan ini buat
dipakai untuk orang-orang terkasih yang ditinggalkan. Kalau terjadi meninggal. Jadi 3 hal ini harus kita siapin dan produknya kita harus siapin sesuai dengan yang kita pengen, yang kita mau, jangan asal beli gitu. Nah, contoh nih ya yang sakit. Ini aku bicara sakit ini bukan sakit biasa loh ya. Bukan sakit demam demam berdarah, tipes, bukan gitu. Tapi yang aku bicarain ini adalah sakit kritis. Nah, gitu. Sakit kritis. Ya, sakit kritis bukan sakit biasa, ini sakit kritis. Nah, coba ya, kita lanjutkan. Nah, survei membuktikan Kak, sakit kritis ya, yang tadi kita bicara nih sakit kritis, itu biasanya di Indonesia tuh yang umum terjadi itu ada ini, J, K, T, S, G. Jantung, kanker, ini umum banget nih di Indonesia. Tumor, stroke, G, gagal ginjal. Gagal ginjal. Nah, ini umum banget ini terjadi di Indonesia. Nah, kondisi inilah yang sangat-sangat memprihatinkan kalau orang Indonesia terkena JKTSG nih. Namanya langsung jadi sadikin. Sadikin ini adalah sakit dikit miskin gitu. Kenapa? Ya uangnya semuanya habis buat berobat. Buat berobat ke sini. Ya. Biasanya untuk berobat-berobat yang sakit parah begini itu butuhnya 500 juta sampai 1 miliar. 500 juta sampai 1 miliar kalau misalnya kejadian orang-orang di luar sana itu biasanya siapinnya gimana kalau dalam waktu cepat sakit kritis di rumah sakit, dokter mau lakukan tindakan tapi duit belum ada. Nah, itu yang harus dipikirkan tuh. Nah, yang harus dipikirkan ini 500 juta sampai 1 M itu dari mana? Nah, biasanya orang-orang itu lakukan ini, pinjem duit. Pinjem duit, udah kritis nih, pinjem duit. Yang kedua apa lagi? Biasanya jual aset, jual rumah, mobil, dan seterusnya. Ya kan? Atau apa lagi? Wah, nunggu sumbangan. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau sudah butuh segini, ya itulah yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira solusinya gimana nih untuk masalah kayak gini? Kalau misalnya kita terkena, atau jangan kita lah ya, misalnya ada seseorang terkena gitu. Nah, yang kita butuhkan itu adalah ini tadi yang aku bilang. Jadi, inilah landasannya, dasarnya kenapa kita perlu yang namanya proteksi. Harus dilindungi supaya hasil kerja yang selama ini sudah dikumpulkan itu tidak habis sia-sia untuk bayar sakit. Seperti itu. Jangan sampai duit buat sekolah, duit buat siapin masa depannya anak-anak itu justru kepake untuk berobat. Kan kasihan nanti justru nggak bisa dipakai buat sekolah kayak gitu. Nah, inilah makanya kenapa ada solusi yang aku bilang tadi, kenapa produknya itu harus tepat milihnya. Jangan sampai salah beli produk, jangan sampai salah beli eh, apa namanya produk proteksinya. Nah, ini aku kasih tahu pembagiannya. Nanti bisa dipilih sesuai dengan produknya, sesuai dengan kebutuhannya. Ini ada segitiganya ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah ini. Kesehatan. Fungsinya apa? Nah, itu. Misalnya terkena salah satu dari penyakit yang tadi, jantung, kanker, tumor, stroke, atau gagal ginjal, yang butuh biaya gede, butuh biaya besar, itu tidak lagi khawatir, tidak harus ngambil dari tabungan, gitu. Dan semuanya sudah pakai kartu dan semuanya sudah di cover atau yang namanya on bill. On bill ini apa? Sesuai tagihan.
sesuai tagihan. Udah sesuai tagihan. Jadi kalau misalnya masuk rumah sakit, tinggal gesek kartu, udah dirawat di rumah sakit. Nanti biayanya seperti apa, udah ditanggung sama rumah sakit. Sudah ditanggung sama proteksinya, sama asuransinya, gitu. Nah, yang kedua ada pilihannya. Bisa dirawat di Indonesia, ya sudah sesuai tagihan, bisa dirawat di Indonesia, bisa dirawat di Asia, bahkan sampai seluruh dunia. Tinggal pilih aja, gitu. Ini bisa dipilih, ya. Nah, misalnya nih kejadiannya ketika sudah dirawat di rumah sakit, ya, sudah dirawat di rumah sakit, ini rawat inap ya, untuk rawat inap. Saya kasih penjelasan nih. Rawat inap. Bukan rawat jalan ya, harus rawat inap ini. Karena kalau sakitnya yang parah-parah seperti ini kan harus rawat inap, pengobatan dan lain-lain gitu ya. Rawat inap. Nah, itu mengcover sudah. Jadi pertanyaannya begini. Ketika sudah dirawat inap di rumah sakit, kemudian bisa diperbolehkan pulang sama dokter gitu ya. Oke, sudah boleh pulang. Nah, kalau kena sakit keras, apakah kalau sudah diperbolehkan pulang masalahnya sudah selesai? Belum kan? Kenapa? Karena dia harus mengalami masa penyembuhan. Masa penyembuhan inilah yang nggak bisa langsung kerja, nggak bisa langsung beraktivitas lagi. Nah, untuk itu ada produk yang kedua. Produk yang kedua itu namanya adalah uang sakit kritis. Nah, uang sakit kritis ini apa? Jadi ketika dia terkena salah satu penyakit yang di sini tadi, itu bisa langsung cair uang antara 8 juta sampai 5 miliar. Tergantung pilihannya sesuai kebutuhan. Seperti itu. Ini dipakai buat apa? Nah, selama dia masa penyembuhan, ya, selama dia pulang ke rumah, masa penyembuhan, kan dia harus istirahat nih. Kalau dia istirahat kan nggak kerja. Kalau dia istirahat, dia kan nggak kerja. Di rumah, pemulihan gitu ya. Pemulihan. Nah, tapi rekening listrik, air, uang sekolah, ini kan harus tetap jalan semua kan? Nggak bisa ditunda. Inilah yang dipakai untuk selama tidak kerja itu bisa dipakai untuk mengcover penghasilan yang tadinya kalau sehat bisa dapat gaji, bisa dapat penghasilan. Tapi kalau sakit nggak bisa dapat kan. Nah, untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus tetap ada duit, tapi kondisi nggak bisa kerja, itulah yang dinamakan fungsi dari yang ini tadi, uang sakit kritis. Gitu. Kemudian yang ketiga apa? Kemudian yang ketiga adalah ini, jiwa. Nah, jiwa ini fungsinya apa? Misalnya, ketika sudah kena sakit kritis tadi, sudah dirawat di rumah sakit, kemudian sudah boleh pulang, oke. Ternyata sudah di-cover uang yang sakit kritisnya sesuai pilihan, sesuai kebutuhan. Nah, ternyata Tuhan berkehendak lain, ya. Orang yang tadi itu ternyata meninggal dunia. Nah, jiwa inilah yang dipakai untuk sebagai yang namanya warisan itu tadi. Nah, contoh, misalnya si A tadi meninggal, ya kan? Nah, ketika dia meninggal, otomatis keluarga yang ditinggalkan tetap harus melanjutkan hidup kan? Nah, dari sinilah dicairkan uang untuk bisa dijadikan biaya hidup orang-orang yang ditinggalkan. Ini kondisinya ketika sudah meninggal ya. Ketika sudah meninggal, ini bisa dipakai uangnya untuk melanjutkan kehidupan buat orang-orang yang ditinggalkan. Melanjutkan kehidupan karena biaya kan tetap ada terus gitu. Nah, seperti itulah. Jadi pilihannya kita harus memilih sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita. Jangan pilih sembarangan. Tapi kita bisa pilih misalnya, oke, kesehatan ini tujuannya buat apa? Sudah tahu fungsinya kan? Sesuai fungsinya masing-masing. Kalau sudah tahu fungsinya masing-masing, baru pilih
butuhnya sekarang apa? Butuh kesehatan kah? Butuh uang sakit kritis kah? Atau butuh jiwa? Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu beli sembarangan. Nah, kemungkinan yang tadi kakak cerita itu ya karena dia salah beli. Misalnya dia butuhnya rawat inap yang di sini. Ternyata yang asuransi yang dia punya adalah sakit kritis yang di sini. Ya nggak bisa, nggak cocok gitu. Makanya nggak bisa cair. Uang sakit kritis itu dipakai buat apa? Ya kalau dia menderita sakit kritis gitu. Kira-kira seperti itulah penjelasannya. Jadi memang kita harus beli itu tuh sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu ya Kak.